Did you miss me? Salah gue. Terasa nggak? Here's Johnny. Hai nongkrong, kembali lagi di NCTV dan masih barengan Sandi pastinya. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film horor karya James Wan, anak nongkrong. Wah, kalau kita ngedenger nama James Wan ya anak nongkrong, pasti dalam pikiran kita tuh ekspektasinya filmnya bakalan bagus. Apalagi film horor, kita langsung ingat dengan film Conjuring atau Saw anak nongkrong yang luar biasa, film-film karya James Wan tersebut. Nah, kali ini kita akan ngebahas sebuah film karya dia juga, judulnya Malignant. Ini sebenarnya Mimin nggak tertarik sebenarnya ya anak nongkrong untuk nonton film ini. Cuma waktu Mimin lagi main IG ya, terus Mimin tuh ngelihat postingan dari Joko Anwar dan dia ngeposting tentang film Malignant ini. Karena ini juga karyanya James Wan dan juga direkomended sama Joko Anwar, maka tergeraklah hati Mimin buat nonton film Malignant. Nongkrong, kira-kira Malignant ini bakalan pecah seperti karya-karya James Wan yang lain nggak sih? Ya udah nongkrong, tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita review Malignant. Check this one out. Malignant berkisah tentang Madison yang baru saja mengalami keguguran anak nongkrong setelah dia hamil. Ini ketiga kalinya dia hamil, kemudian gugur anak nongkrong. Ketiga-tiganya itu gugur. Ceritanya dia dan suaminya itu diserang di rumahnya. Nah anak nongkrong, sebelum kejadian tuh memang mereka cekcok ya, suami istri ini cekcok. Dan Madison ini punya suami yang kasar, suka nyiksa Madison anak nongkrong. Kemudian mereka itu diserang sama sebuah makhluk atau apalah, pokoknya misterius lah, nyerang ke dalam rumah Madison ini anak nongkrong. Dan suaminya pun mati. Dianya, Madisonnya keguguran. Madisonnya sedih anak nongkrong karena dia tuh udah sangat menantikan kelahiran anaknya. Dia pengen sekali punya keturunan anak nongkrong, pengen punya seseorang yang memiliki darah yang sama dengan dia. Kemudian dia punya adik nih namanya Sydney. Sydney heran dong, kenapa dia ngomong gitu, pengen punya hubungan darah. Emangnya si adiknya ini nggak punya hubungan darah. Terus akhirnya si Madison ini cerita anak nongkrong kalau dia adalah anak adopsi orang tuanya Sydney anak nongkrong. Nah setelah kejadian itu ya, kemudian si Madison ini mengalami hal-hal aneh dan misterius nih. Dia punya visual, punya penglihatan tuh, bisa ngelihat nongkrong. Dia bisa melihat seseorang yang melakukan pembunuhan. Dalam penglihatan yang pertama, Madison ini ngelihat sosok misterius ngebunuh seorang dokter terkenal ya anak nongkrong. Dan sosok misterius itu hampir mirip dengan sosok yang menyerang dia sama suaminya di rumah anak nongkrong. Kemudian si Madison sama Sydney ke kantor polisi anak nongkrong buat ngelaporin kejadian ini ke detektif Kekoa sama Regina. Pada awalnya kedua detektif ini tuh nggak percaya sama mereka berdua. Tapi setelah diselidiki, ternyata mereka menemukan seseorang terbunuh persis seperti apa yang dikatakan Madison. Nah, anak nongkrong, uniknya korban yang terbunuh itu berprofesi sebagai dokter. Kemudian juga punya hubungan dengan dokter yang terbunuh sebelumnya. Dan setelah diselidiki, dokter yang terbunuh ini tuh pernah melakukan eksperimen kepada seorang anak bernama Gabriel anak nongkrong. Dan uniknya lagi, ternyata si Madison ini menurut ibu tirinya, waktu kecil dia tuh pernah kayak punya teman hayalan yang juga bernama Gabriel. Nah, sedikit demi sedikit misteri pun terungkap anak nongkrong. Baiklah, itu tadi sinopsis dari The Malignant ya anak nongkrong. Sekarang kita lanjut ngebahas tentang kelebihan dari film ini. Ya, sesuai ekspektasi, film buatan James Wan itu emang mantap lah anak nongkrong. Kalian nonton film ini, kalian gak bakalan nyesal, kalian akan kesusahan nyari letak kekurangannya di mana. Nah, salah satu kelebihan dari The Malignant ini adalah kita akan dibuat terkecoh anak nongkrong. Dari awal kita mungkin akan mengira sosok antagonis, sosok penjahat atau sosok gaib dalam film The Malignant ini tuh adalah monster. Itu pikiran kita yang pertama. Tapi seiring berjalannya film, kita mulai rancu nih anak nongkrong. Ini nih monster atau hantu sih? Nah, kita pun akan mulai berpikir, kayaknya hantu deh. Pokoknya tuh kita akan dibuat terkecoh dengan
film The Malignant ini. Kemudian ya, kelebihan selanjutnya tuh film ini tuh banyak memberikan ketegangan, banyak memberikan gor-gorannya juga ada. Cuma hebatnya anak nongkrong, meskipun kita dihajar terus-menerus dengan jump scare, ketegangan, kengerian, nggak dibuat bosan gitu anak nongkrong. Kita nggak akan capek dengan suguhan ketegangan yang dihadirkan dari film The Malignant ini. Jokes, lucu-lucuan antara Sydney sama detektif Kekoa itu tuh lumayan bikin kita senyum-senyum sendiri anak nongkrong. Gitu anak nongkrong, pokoknya hubungan antara Sydney sama Kekoa tuh kayak unyu lah anak nongkrong, kayak bikin kita gregetan lah ngelihat mereka berdua ini gitu. Salah satu yang powerful dari The Malignant ini adalah endingnya anak nongkrong. Di endingnya tuh kalian akan dihajar habis-habisan, kalian akan dibuat terpuaskan dengan apa yang dihadirkan dari ending The Malignant ini. Kemudian juga plot twistnya anak nongkrong, gila plot twistnya tuh kita tuh kayak diarahkan ke A. Kemudian bisa-bisa tuh jawabannya bisa ke B, atau bisa ke C, atau bisa ke D. Gitu anak nongkrong plot twistnya. Pokoknya tuh kalian bakalan tertipu lah. Kalian udah ngerasa, oh gini aja nih ceritanya. Kalian akan menebak-nebak arah ceritanya bakalan kayak gini nih, atau endingnya bakalan gini nih. Tapi kalian akan terkecoh juga anak nongkrong. Kalian akan dijebak. Oke, lanjut lagi ya, kelebihannya. Masih kelebihannya anak nongkrong. Walaupun nggak begitu nendangnya, tapi drama antara Madison dan Sydney itu lumayan nempel loh anak nongkrong. Meskipun sepanjang film tuh kita disuguhi ketegangan, kengerian, tapi drama persaudaraan antara Madison dan Sydney itu menyentuh anak nongkrong. Kan tadi kan udah diceritain kan kalau di Madison sama Sydney itu nggak ada hubungan darah anak nongkrong, alias adik tiri nih. Cuma pas di endingnya tuh kerasa banget nih. Pokoknya The Malignant ini banyak kelebihannya lah anak nongkrong. Kalian akan puas banget. Menurut Mimin sih ini adalah salah satu film horor terbaik untuk tahun 2021 itu. Oke, nggak fair juga kalau kita nggak ngebahas tentang kelemahannya. Ada scene yang memperlihatkan sosok ini tuh ngelawan detektif Kekoa. Saat ngelawan detektif Kekoa tuh kayak dia tuh kayak cemen gitu anak nongkrong. Kayak detektif Kekoa tuh kayak menang banyak aja gitu menghajar si sosok ini. Cuma pas di ending itu juga ada scene yang memperlihatkan kalau sosok ini tuh ngelawan banyak orang anak nongkrong, puluhan orang dia bantai, tapi dengan mudah gitu anak nongkrong, tanpa senjata pun dia bisa ngebantai puluhan orang itu anak nongkrong. Tapi kok pas ngelawan detektif Kekoa kok bisa lemah gitu anak nongkrong. Nah menurut Mimin sih itu sih sedikit kelemahan dari film Malignant ini. Selain itu mantap lah, kalian harus segera nonton Malignant. Baiklah nongkrong, sekian dulu pembahasan film kita untuk kali ini. Jangan lupa tonton juga konten-konten NCTP yang lain. Like, comment, share, and subscribe pastinya. See you anak nongkrong.